impor itu tentunya produksi daripada dalam negeri tidak bisa mencukupi daripada kebutuhan masyarakat untuk mengkonsumsi BBM. Nah, sebetulnya kalau kita judulnya tadi 76 tahun merdeka, sebetulnya kita tuh net importer itu baru sejak 2003 gitu. Nah, sebelumnya bahkan kita menjadi negara pengekspor minyak kan, kita negara anggota OPEC, Organisasi Petroleum Exporter Country. Karena memang produksi minyak kita terus turun, kita pernah produksi minyak kita itu, minyak mentah itu 1,6 juta barel. Saat itu kebutuhan kita cuma 800. Nah, kapasitas kilang kita sampai dengan saat ini itu 1 juta barel, sehingga kita kelebihannya kita ekspor. Nah, karena memang faktanya produksi minyak mentah kita sebagai bahan baku kilang itu dari tahun ke tahun terus menurun, bahkan sekarang 650-an ribu barel. Kapasitas kilang existing saja itu 1 juta barel. Nah, itu baru kalau kita melihat daripada kebutuhan bahan baku dari kilang itu sendiri. Nah, sementara kebutuhan masyarakat akan BBM kan juga terus meningkat. Karena apa? Karena pertumbuhan kendaraan juga meningkat, penduduk juga meningkat, otomatis konsumsi daripada BBM ini meningkat. Namun demikian, untuk BBM jenis solar kita sudah sukses mengatasinya impor ini dengan B30. Memang yang masih import adalah BBM jenis bensin, minyak mentah, dan LPG. Intinya adalah produksi dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan atau mengimbangi kebutuhan daripada masyarakat. Itu Mas kira-kira kenapa impor kita 3 jenis komoditi ini masih meningkat. Baik, dan terima kasih sekali Pak Joko Siswanto. Ini cukup fair untuk Anda sampaikan dan kita pahami bersama ya. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kemandirian energi, mulai 2003-an kita baru menjadi net importer Anda sampaikan. Jadi tidak fair kalau dikatakan 76 tahun merdeka Indonesia tidak merdeka dari kemandirian energi. Karena sebelumnya kita bahkan sempat menjadi anggota OPEC. Kita ke Pak Ari Sumarno, pertanyaan yang sama untuk Anda Pak Ari. Apa yang membuat Indonesia semakin bertambah ketergantungan atas import BBM dan LPG yang kita bahas di berita kita tadi? Ya, kalau menurut saya Mas Erwin, itu tidak bisa kita hindari. Ya, dan itu pun dalam beberapa tahun ke depan pun, saya lihat dari 10-20 tahun ke depan pun, kita masih akan tetap import terus. Karena kita harus lihat memang seperti katakan Pak Joko tadi, infrastruktur produksi kita tidak meningkat. Ya, yang stagnan segitu aja 1 juta barrel. Di lain pihak, produksi minyak kita juga terus menurun. Ya, sekarang tinggal 650.000 barrel per hari. Jadi kalaupun kita menambah kapasitas produksi BBM dan LPG di dalam negeri, ya dengan menambah kapasitas kilang, maka minyak mentahnya pun harus diimpor. Jadi ini hanya memindahkan saja dari import LPG dan BBM ke import minyak mentah. Jadi kalau ditinjau dari neraca perdagangan itu nggak akan ada pengaruhnya. Ya, jadi sedangkan kalau kita meningkatkan kapasitas kilang kita atau infrastruktur produksi kita itu memerlukan investasi yang sangat besar. Ya, dan kalau nggak ditunjang dengan produksi minyak yang memadai, ya tetap aja kita import kan, hanya memindahkan dari import BBM dan LPG ke import minyak mentah. Dan ini suatu realitas yang harus kita sadari dan sampai kapanpun saya lihat kita akan tetap menjadi importir, apakah itu berupa BBM dan LPG ataupun berupa minyak mentah. Ya, itu akan terus berlangsung, itu tidak bisa dihindari dan realitas itu yang harus kita sadari. Dan bahwa perpindahan import dari BBM, LPG ke minyak mentah pun tidak akan memperbaiki neraca perdagangan kita. Benar. Ya, itu masalahnya Mas Erwin. Nah, ini poin yang menarik. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.